Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasa Naisa dengan NIM 12220500013. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat Pendidikan Islam memberikan pandangan objektif yang mendasar tentang kebutuhan manusia terhadap pendidikan, apalagi bila ditinjau dari ajaran Islam, di mana kemampuan dalam segala bidang kehidupan harus dikuasai. Maka, filsafat pendidikan Islam berusaha menunjukkan ke arah mana pendidikan Islam harus ditujukan. Tugas filsafat adalah melaksanakan pemikiran rasional, analisis, dan teoritis secara mendalam dan mendasar melalui proses pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal tentang problema hidup dan kehidupan manusia. Produk pemikirannya merupakan pandangan dasar yang berintikan kepada tritonomi atau tiga kekuatan rohani pokok yang berkembang dalam pusat kemanusiaan manusia. Yang pertama ada individualitas, yaitu kemampuan pengembangan diri pribadi sebagai makhluk pribadi. Yang kedua ada sosialitas, yaitu kemampuan pengembangan diri selaku anggota masyarakat. Yang ketiga ada moralitas, kemampuan pengembangan diri selaku pribadi dan anggota masyarakat berdasarkan moralitas atau nilai-nilai moral dan agama. Di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam karya Profesor Dr. Haji Ramayulis dijelaskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu seperti juga ruang lingkup yang terdapat pada filsafat secara umum yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain sebagainya. Ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini, apakah penciptanya itu bersifat kebendaan atau materi, atau bersifat kerohanian atau imateri. Apakah ia banyak atau berbilang, kemudian apakah tunggal atau esa. Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, apakah dari Tuhan. Yang terakhir, aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan lain sebagainya. Disadari oleh banyak kalangan bahwa umat Islam di berbagai negara mengalami ketertinggalan yang semakin jauh dari negara-negara maju. Berawal dari ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diikuti oleh ketertinggalan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga pertahanan. Negara-negara Islam yang sekarang ini sedang terpuruk dan tidak menentu nasibnya karena mereka tidak memiliki ketangguhan di berbagai bidang itu. Akibatnya mereka dipermainkan oleh negara-negara maju. Umat Islam seharusnya memimpin dan berada di depan di antara umat lainnya, dan bukan sebaliknya. Namun, realitanya mereka justru berada di belakang. Keadaan yang tidak menguntungkan itu seharusnya cepat disadari dan segera bangkit. Terlalu menyalahkan orang lain adalah sesuatu kekeliruan. Jika umat Islam selama ini merasa diperlakukan secara tidak adil, maka sebenarnya hal itu hanya sebagai konsekuensi dari keadaannya yang lemah itu. Umpama umat Islam kuat, maka tidak akan ada pihak manapun yang berani mempermainkannya. Kebangkitan itu harus dimulai dari pendidikan. Tidak mungkin umat Islam akan maju jika tidak melakukan pembenahan pendidikan secara mendasar dan menyeluruh. Jika selama ini umat Islam tertinggal di bidang pengetahuan dan teknologi, maka sebagai sebabnya adalah terletak pada pendidikan yang kurang tepat dan juga kurang berkualitas. Jika selama ini umat Islam tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal itu disebabkan oleh karena pendidikan yang dibangun belum berhasil melahirkan keunggulan itu. Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, umat Islam harus berani mengeksploitasi pendidikannya sehingga hasilnya melahirkan orang-orang yang mampu bersaing dengan umat lain. Jika sementara ini umat Islam mengabaikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seharusnya
Disadari bahwa pada kenyataannya kedua hal tersebut pengaruhnya sedemikian luas. Ketertinggalan di bidang ilmu dan teknologi ternyata berpengaruh pada ekonomi, sosial, bahkan juga pertahanan dan keamanan. Keterbatasan lapangan kerja yang dialami oleh banyak negara Islam adalah bersumber dari kelemahan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Mungkin saja sementara pemuka agama menganggap bahwa kemampuan yang dimaksud remeh, tetapi akibatnya sedemikian fatal. Sekedar memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan saja sebagai akibat lemah dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak mudah dipecahkan. Di kalangan umat Islam perlu rumusan baru tentang bangunan ilmu pengetahuan yang seharusnya dikembangkan. Kurikulum, cara-cara menyadarkan umat Islam agar mau berubah dan menyusun kekuatan untuk mengejar ketertinggalan itu. Rumusan baru dan gerakan yang dimaksud seharusnya dijadikan bagian dari upaya perbaikan pendidikan. Bersemangat masyarakat terhadap pengembangan pendidikan yang luar biasa. Bermodallah kekuatan sendiri di luar pemerintahan, mereka membangun lembaga pendidikan Islam. Namun pendidikan yang dimaksud itu baik bisa menyangkut jenis, kemampuan yang dihasilkan dan bahkan kualitas yang dihasilkan. Ternyata belum mampu menjawab persoalan umat Islam sendiri. Di Indonesia misalnya, banyak berdiri pesantren dan madrasah, bahkan sampai perguruan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh umat Islam. Namun banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam itu, jika diamati secara saksama, para lulusannya sekedar mampu mandiri secara ekonomi saja, ternyata belum berhasil. Banyak lembaga pendidikan dimaksud masih sama dengan lembaga pendidikan pada umumnya, menghasilkan pengangguran. Mereka membangun lembaga pendidikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya masih belum memuaskan. Setelah lulus, mereka disebut pintar, mendapatkan ijazah dan gelar akademik, tetapi sekadar mencari lapangan pekerjaan masih banyak yang gagal. Persoalan yang harus dirasakan secara meluas itu seharusnya disadari oleh para pemimpin Islam dan segera mencari langkah secara strategis alternatif pemecahannya. Pengertian kurikulum pada masa ilmu Khaldun masih terbatas pada bentuk materi pembelajaran atau kitab-kitab tertentu yang dikaji dalam setiap tahap pendidikan, sedangkan pengertian kurikulum modern telah mencakup konsep yang lebih luas yang meliputi beberapa unsur utama, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi, dan metode penilaian. Ibnu Khaldun tidak memberikan batasan dengan jelas tentang materi pembelajaran atau kitab-kitab tertentu yang perlu dikaji atau juga tidak menawarkan metode pembelajaran secara spesifik, karena baik materi maupun metode adalah kebutuhan terkait dengan keadaan, tempat, dan waktu, sehingga tidak ada bentuk materi maupun metode yang permanen. Ibnu Khaldun membagi materi pendidikan yang menjadi salah satu komponen operasional pendidikan menjadi dua macam bagian. Yang pertama, ilmu-ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini peran akal hanya sebagai mediator menghubungkan cabang-cabang permasalahan dengan pokok utamanya sebagai otoritas syarat yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, ilmu-ilmu akliyah adalah ilmu yang bersifat alami bagi manusia yang diperoleh melalui proses berpikir, sehingga keadaan ilmu ini bersamaan dengan wujudnya peradaban kehidupan manusia. Menurut ilmu Khaldun, ilmu ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Kedua, menurut Al-Ghazali, bila dipandang dari segi filosofis, Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empiris. Hal ini diantara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, pengaruh anak tergantung pengaruh orang tuanya. Hati seorang anak itu bersih, suci, laksana permata yang sangat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Sebagaimana sabda Nabi, setiap anak lahir dalam keadaan bersih atau fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim.
Pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda sejalan dengan upaya pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan Islam terus mengalami perubahan, baik dari segi kurikulum, mata pelajaran, maupun dari segi lembaga pendidikan Islam yang dimaksud. Itu artinya bahwa sesungguhnya adanya upaya perubahan walaupun sedikit, benar-benar telah nampak dan terjadi secara alamiah atau natur. Dalam pendidikan Islam, sedikitnya ada 5 fase yang bisa menjadi acuan dalam memahami dan menjelaskan prioritas pendidikan Islam. Pertama, pada masa pembinaan Islam. Kondisi pendidikan Islam yang telah terjadi pada awal masa pembinaan Nabi Muhammad. Kedua, pada pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, yakni kondisi pendidikan Islam yang terjadi pada masa Nabi Muhammad dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketiga, pada masa kejayaan pendidikan Islam, suatu kondisi pendidikan Islam yang banyak menggunakan dua pola pemikiran berbeda dari pola pemikiran yang bersifat tradisional yang lebih banyak mendasar pada kekuatan wahyu atau pola subjektif hingga pola pemikiran rasional yang lebih banyak mementingkan akal pikiran dan empiris. Kedua pola inilah yang menjadi faktor lain timbulnya masa kejayaan Islam. Masa ini terjadi pada pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Keempat, masa kemunduran pendidikan Islam. Masa di mana kondisi umat Islam saat itu lebih banyak bertumpu pada cara berpikir tradisional dan tidak mau lagi menggunakan pola berpikir rasional yang telah diambil oleh Barat. Kondisi ini terjadi kira-kira pada abad ke-10 Masehi pasca Baghdad dan Gandhra di pusat pendidikan dan kebudayaan Islam di tangan Raja Mulagu dari Mongolia. Dan yang kelima, pada masa pembaruan atau modernisasi pendidikan Islam. Dalam konteks metafisika tradisional Islam, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu, terutama mereka yang berasal dari tradisi Sufi, yaitu yang menganut eksistensialisme yang berseberangan dengan aliran esensialisme yang dipegang oleh mayoritas falasifah dan mutakalimun, menganggap bahwa Tuhan, alam, dan manusia mempunyai hubungan intrinsik metafisik yang sangat erat. Bahkan tidak hanya terbatas pada agama Islam, agama-agama besar lain seperti Kristen, Buddha juga mempunyai tradisi mistisme yang begitu kental dengan metafisika dan eksistensialisme. Dalam perspektif eksistensialisme, alam dianggap sebagai manifestasi atau takzil atau metakani dari bagian aspek Tuhan sehingga tidak dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri dan propan. Tapi alam adalah sesuatu yang sakral, kontingen, dan mengandung unsur-unsur ketuhanan. Alam karena ini bersifat kontingen, mengasumsikan ia butuh dengan sesuatu di lain dirinya. Bahkan ia terbuka dalam berbagai kemungkinan yang tak terbatas, di mana hubungan kasual sepenuhnya dikembalikan pada Tuhan. Apa yang dinamakan hukum alam, maka sebenarnya adalah tidak lain daripada kehendak Tuhan yang terjadi secara simultan atau sunatullah, yang mencerminkan keindahan dan keberaturan. Inilah sebenarnya makna tersirat dari apa yang dimaksud dengan kosmos. Tidak hanya alam yang mensiratkan akan spirit kosmos, kemudian yang disebut dengan markokosmos, namun dalam diri manusia sebenarnya juga mengandung unsur kosmos. Ini persis sebagaimana nama alam perbedaannya. Jika kosmos yang terdapat di alam bersifat marko, maka apa yang dibawa manusia bersifat mikro. Inilah manusia sebagai mikrokosmos. Pada abad pertengahan hidup, para pakar-pakar cendekiawan muslim seperti Ibnu Sina yang terkenal dengan bukunya Qunut fi Atib yang disebut-sebut sebagai inspirator utama kebangkitan Barat dalam ilmu kedokteran. Selain itu, Islam juga mengenal penemu gaya gravitasi Al-Biruni, Bapak Sosiologi Politik Ilmu Khaldun, Jabir Ibnu Hayyan sebagai penemu ilmu kimia, Ibnu Majid penemu kompas dan navigator, Al-Khwarizmi Bapak Aljabar dan Geografi, Al-Azharawi Bapak Bedah, Ibnu Kaitam penemu teknik biografi, kemudian ilmu nafis penemu peredaran darah dan paru-paru, dan lain-lain. Namun kadang mereka jarang disebut dalam khazanah pendidikan kita.